Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis dengan topik beberapa keluhan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis terjawab di sini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah beberapa keluhan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis terjawab di sini. Perlu disadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang beragam, bermacam-macam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, itu memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan kita ya tentang asam lambung, gejala anxiety psikosomatis akan menjadi cepat membaik atau menjadi cepat sembuh. Baik teman-teman ya, pada topik kali ini memang saya sengaja ya ini untuk membuat topik yang intinya jawaban daripada komentar-komentar teman-teman ya, komentar-komentar teman-teman. Nah, dari yang terutama butuh jawaban agak panjang ya itu. Nah, maka dari itu tolong ya disimak sampai dengan selesai. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan teman-teman termasuk yang terjawab di sini. Tetapi kalau yang belum terjawab di sini, nah mungkin dalam komentar-komentar di YouTube ya itu kadang saya juga sempatkan menjawab ya. Cuma kalau misalkan belum ya saya mohon maaf ya, karena memang akhir-akhir ini ada sedikit kesibukan yang harus saya kerjakan juga. Baik teman-teman ya, jadi yang pertama ini ya tentang keluhan-keluhan dari teman-teman ya. Nah ini mudah-mudahan bisa memberikan ya semacam pencerahan ya buat teman-teman semua, sehingga yang masih mengalami penderitaan ini akan menjadi semangat ya, menjadi bangkit dan akhirnya menjadi cepat sembuh begitu teman-teman. Nah baik, ini yang pertama dari komen Ainis Samanta ya ya yang punya akun Ainis Samanta. Nah, ini alhamdulillah sudah bisa bekerja, alhamdulillah ya, tapi masih makan makanan yang direbus dan hanya dikasih garam dikit. Menu yang dimakan hanya nasi, sayur bening, ikan bandeng, apel, melon, pisang. Semoga segera sembuh agar bisa makan makanan orang normal. Nah ini begini ya, jadi ini termasuk langkah yang bagus ya. Artinya ini menjaga pola makan yang lebih konsisten lah ya. Nah ini memang seperti itu. Jadi ini menurut saya sudah betul langkahnya ya. Jadi lebih banyak mungkin makannya direbus karena supaya mengurangi minyak-minyak ya. Karena minyak-minyak itu kandungan lemaknya cukup tinggi sehingga kadang memicu asam lambung itu menjadi tidak nyaman ya, atau kadang menjadi naik lah, itu seperti itu. Nah ini termasuk buahnya ya, ini juga seperti apel, melon, pisang ya, ini memang bagus ya. Dan usahakan untuk pisang itu kalau bisa pisang kepok ya, itu seperti yang saya rasakan itu lebih bagus ya dibanding pisang-pisang yang lain, karena pisang itu kan jenisnya sangat banyak ya. Nah itu waktu itu pilihan saya itu menggunakan pisang
kepok ya. Nah itu ternyata juga bisa membuat perut menjadi semakin nyaman karena pisang kepok itu memang bisa menetralisir asam lambung juga, itu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ya, jadi ini untuk Aini Samanta ya, ini sudah bagus ya, silakan lanjutkan saja, mudah-mudahan menjadi cepat sembuh lah ya, cepat sembuh. Insya Allah ini akan menjadi cepat sembuh ketika kita konsisten menjaga pola makannya. Nah, selain kita pilihan menunya itu memang juga waktunya ya, waktunya itu usahakan untuk makan itu teratur ya, jangan sampai terlambat makan, contohnya seperti itu. Nah itu silahkan diteruskan saja, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baik, berikutnya ini dari Eyoibai. Ini ya, akunnya ini namanya agak sulit dibaca ya. Eyoibai. Ini salam dari Sukabumi ya. Ya, salam kembali ya. Pak, saya udah 3 bulan kena aslam. Kemarin psikis belum terkendali. Kemarin ada acara Maulid Nabi, saya ikut hadir. Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah terkendali. Terus kalau pergi sore saya pakai olahraga di pinggir sawah. Jadi adaptasi sama alam. Kalau ketemu sama orang nggak panik atau nggak takut lagi. Nah ini bagus ya, jadi buat Eyoibae ya. Nah ini langkahnya juga sudah bagus. Jadi walaupun kita kadang secara psikis belum begitu terkendali, tapi ketika misalkan ada acara-acara yang melibatkan banyak orang, contohnya ini ada acara perayaan Maulid Nabi, ya sudah hadir saja ya, hadir saja dengan tujuan memang kita bertujuan untuk melatih mental kita supaya lama-lama menjadi terbiasa. Nah dengan seperti itu nanti ya akan ada sedikit perubahan, walaupun untuk awal-awal kadang kita masih sepertinya ada sensasi ya, ada sensasi. Nah itu anggap saja wajar, seperti itu, nggak apa-apa ya, teruskan saja supaya mental menjadi lebih kuat. Memang caranya seperti itu, harus dipaksakan ya, dipaksakan kita latih terus ya. Nah itu insya Allah nanti akan menjadi kuat mental kita. Nah caranya bagaimana untuk menguatkan mental? Selalu afirmasikan ya, afirmasikan kata-kata positif. Contohnya saya tidak apa-apa, saya tidak panik, saya tidak takut, saya berani. Nah itu seperti itu ya, selalu digaungkan lah ya. Ketika ada sedikit sensasi ya, afirmasikan juga ya, apapun bentuknya sensasi, pokoknya masa bodoh ya. Faktanya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya sehat walafiat. Nah itu sambil ditepukan ke dada sini ya. Nah itu insya Allah menjadi kuat ya. Itu seperti yang saya praktekkan juga seperti itu. Waktu ketika saya masih banyak sensasi, sementara saya harus beraktivitas di luar rumah yang banyak, nah itu selalu saya barengi dengan afirmasi ya, afirmasi positif, termasuk juga dengan doa-doa ya. Misalkan kita mau pergi ya otomatis lah bismillah itu ya, setelah sampai alhamdulillah. Nah di perjalanan juga berusaha mengingat Tuhan ya, dengan cara mungkin sambil berzikir, itu juga akan menguatkan mental kita, dan alhamdulillah itu juga menjadi seperti kecemasan ya, ketakutan, ini juga akan berkurang. Nah akhirnya kita menjadi bisa menyesuaikan acara-acara tersebut. Baik ya, jadi itu memang caranya harus melatih mental, itu seperti itu saja, lakukan terus saja ya, mudah-mudahan menjadi cepat sembuh. Dan ketika ada sedikit sensasi tidak usah takut ya, itu hal biasa. Jadi proses pemulihan itu memang seperti itu. Jadi terkikisnya itu sedikit demi sedikit ya, tetapi nanti lama-lama ketika mental kita sudah kuat itu akan menghilang dengan sendirinya itu. Jadi percaya saja, pokoknya istilahnya percaya diri ya. Nah itu pasti bisa seperti itu ya. Jadi selalu afirmasikan kata-kata positif seperti itu. Baik ya, kemudian nah ini dari Supomo ini Malang kalau tidak salah ya. Ini Assalamualaikum Pak Gito, Malang, iya betul, Malam Jatim, hadir selalu Pak.
Mau tanya, alhamdulillah semua sensasi bisa dilawan. Cuma kalau kecapean, duduk, istirahat, mau ketiduran, tiba-tiba kaget. Terus sensasinya gak enak, bahkan cemas. Teman-teman adakah yang kayak saya? Nah ini seperti ini. Saya pernah mengalami juga ya. Ini sebenarnya intinya memang kita itu jangan kecapean ya. Kalau kecapean itu ini bawaannya menjadi tegang ya. Pertama pikiran juga menjadi tegang ya. Kemudian akhirnya otot-otot tegang. Nah akhirnya menimbulkan beberapa sensasi yang tidak nyaman ya. Itu. Nah maka dari itu ini hubungannya dengan istirahat ya. Maka untuk orang-orang yang terkena asam lambung, gejala psikosomatis ini memang mudah capek ya, mudah capek. Jangankan melakukan aktivitas fisik yang agak berat ya, kadang ngomong seperti ini saja dulu saya itu capek sekali sampai ngos-ngosan ya itu. Nah maka dari itu untuk kegiatan ya itu diukur oleh diri kita sendiri ya, jadi jangan terlalu dimaksimalkan ya. Tapi kalau kita sudah merasa sedikit capek ya sudah istirahat, batasnya di situ ya. Dan kemudian diimbangi dengan istirahat yang cukup, yaitu contohnya tidur ya. Tidur itu usahakan terpenuhi lah sekitar 7 sampai 8 jam itu. Kalau misalkan malam itu tidak terpenuhi ya mungkin siangnya harus ditambah ya itu supaya nanti menjadi terpenuhi. Itu dengan seperti itu nanti badan menjadi semakin segar ya. Kalau badan sudah segar, kemudian bertenaga, energik, nah akhirnya mental juga akan kuat ya, karena sering kita merasa cemas, merasa takut ya. Intinya mental ini akan dipengaruhi oleh fisik ya. Ketika fisik kita merasa nyaman, itu biasanya mental juga akan baik-baik saja. Itu seperti itu. Makanya berlaku ya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu seperti itu ya. Walaupun bisa terjadi sebaliknya ya. Jadi penderitaan ini memang bisa diawali dari penderitaan fisik, kemudian psikisnya terganggu, atau sebaliknya dari psikis dulu ya, dari pikiran dulu yang banyak beban pikiran, nah akhirnya respon tubuh menjadi tidak nyaman. Itu juga ada. Nah maka dari itu ketika kadang ada teman-teman ya yang harus disembuhkan dulu, itu apakah fisiknya dulu atau psikisnya dulu. Nah itu yang betul kalau menurut saya itu lihat sebabnya ya. Kalau kita sebabnya terkena asam lambung gejala psikosomatis itu disebabkan dari fisik dulu ya. Contohnya kalau saya dari fisik dulu ya, setelah saya lama ini apa istilahnya terkena MAH ya atau asam lambung, nah kemudian psikis saya menjadi mulai itu kecemasan, ketakutan, intinya ya menjadi terkena anxiety psikosomatis. Nah itu akan artinya dari fisik dulu. Nah itu bisa disembuhkan fisiknya dulu karena asalnya dari fisik ya, jadi dari sumbernya. Tetapi ada juga yang menderita asam lambung gejala anxiety psikosomatis itu karena dari psikis dulu. Contohnya stres, banyak pikiran ya, banyak beban perasaan, kemudian sering emosi dan lain sebagainya. Nah akhirnya menjadi terkena asam lambung. Nah ketika seperti itu ya karena akar permasalahannya ada di psikis, maka psikisnya dulu yang harus disembuhkan itu. Atau minimal itu harus bersama-sama ya. Bersama-sama itu lebih bijak ya, karena apalagi ketika sensasi fisik juga masih ada, sensasi psikis juga ada, itu sebaiknya bersama-sama saja. Oke ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi. Ini dari Farida Juwita ya. Farida Juwita, Medan hadir Pak, semoga kita sehat ya. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin damai ya, dan semakin bahagia dan sukses selalu buat Farida Juwita. Ini banyak yang cuma hadir-hadir ya, cuma absen saja. Kudus hadir Pak, salam sehat selalu ya. Salam kembali ini dari Sutarjo ya di Kudus ya. Kemudian Wawan Bintang, pokoknya Lampung selalu hadir Pak, selalu nyimak
sudah gamblang dan jelas mendengarkan motivator dari Pak Gito. Alhamdulillah ya, ketika penjelasan saya mudah diterima, jelas, itu memang harapan saya seperti itu. Makanya saya sering istilahnya mengulang-ulang kalimat ya, kemudian mengatakan dengan agak lambat. Ini tujuannya supaya mudah ditangkap teman-teman ya. Itu ya, terima kasih Mas Wawan Bintang. Kemudian dari Gina Aufa, Sugeng Riyadi Pak Gito. Sugeng Riyadi ya, seperti lebaran. Terima kasih pencerahannya yang bikin jadi semangat buat saya. Alhamdulillah ya, ketika menjadi bikin semangat. Semoga Pak Gito diberi kesehatan, dan bagi semua yang mengalami asam lambung semoga cepat sembuh ya, amin ya robbal alamin ya. Buat teman-teman ini jadi kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan kita menjadi semuanya cepat sembuh, cepat membaik ya. Kita menjadi semakin damai, semakin bahagia, dan sukses selalu lah. Doa saya kita dengan teman-teman itu selalu seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sebaliknya ya, selalu mendoakan saya juga supaya tetap sehat sehingga bisa menemani teman-teman ya lewat channel Berbagi Sehat ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ini dari agak jauh ya, dari Selmi ya, dari ini Selmi, Mbak Selmi ya, dari Kalimantan Tengah hadir ya. Halo Pak Sugito yang semakin cerah, pakar rasanya sepi, gak ada konten Bapak. Sedih aku, gak ada lagi konten yang menemani tidur. Jangan lama-lama Pak, cuti kontennya, ditunggu, sehat, sukses terus Pak, wassalam. Ya terima kasih, alhamdulillah pada Mbak Selmi ya. Ini kemarin hanya libur 1 hari ya. Libur 1 hari ya, mudah-mudahan ini mulai saat ini bisa atensi terus lah ya, walaupun mungkin materinya juga sebenarnya hanya jawaban dari keluhan teman-teman, tapi saya kira mudah-mudahan bisa membantu semangat teman-teman ya. Baik ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan kita semakin sehat ya, semakin damai, dan kita bisa saling bersilaturahmi walaupun lewat udara seperti ini ya. Mudah-mudahan menambah kita menjadi semakin semangat ya, dan akhirnya kita menjadi sembuh total teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya. Ini dari Diah Widayati. Diah Widayati ini. Alhamdulillah saya semakin membaik, tapi keliengan belum hilang. Kadang muncul. Sehat terus Pak Gito, terima kasih, kontennya sangat membantu. Ya Alhamdulillah ya, ketika konten saya membantu teman-teman. Nah ini begini, buat Diah Widayati ya. Ini keliengan masih sering muncul ya. Nah ini memang keliengan ini agak lama ya. Dulu saya juga merasakan seperti itu ya. Tetapi nanti lama-lama juga akan menghilang. Nah keliengan ini selain dari faktor makanan, kalau dari faktor makanan sih sangat sederhana. Biasanya ketika kita merasa pusing-pusing, keliengan itu kadang kita masih kurang minum ya. Jadi dehidrasi, kurang cairan. Itu penuhi saja ya, barangkali dari faktornya itu. Tetapi kalau sudah minumnya cukup kok masih keliengan, ya berarti bukan itu. Nah mungkin kurang nutrisi. Nah kalau kurang nutrisi ya kita harus makan yang cukup juga ya. Nah ketika kita sudah makan, minum cukup kok masih keliengan, nah berarti bukan dari faktor itu ya. Nah ketika bukan dari faktor itu ya, biasanya ini lebih dominan itu dari pikiran teman-teman ya. Ketika pikiran kita masih banyak beban pikiran, apalagi kita sering memikirkan hal-hal yang negatif, nah itu biasanya munculnya adalah rasanya seperti itu ya. Jadi rasa-rasa sering keliengan. Nah maka dari itu ketika teman-teman masih merasakan itu ya untuk mengimbangi supaya pikiran tidak tegang ya, solusinya harus kita sering melakukan relaksasi ya, meditasi dan mendekatkan diri. Nah itu, nah relaksasi ya contohnya melakukan kegiatan-kegiatan yang
menyenangkan ya, menyenangkan supaya pikiran itu tidak terbayang ke trauma ya. Terbayang ke trauma atau cemas dengan masa yang akan datang, takut dengan masa yang akan datang, itu seperti itu. Nah itu lakukan saja ya. Jadi contohnya mudahlah, sesuai dengan kesenangan teman-teman ya, supaya perasaan kita itu menjadi asik seperti itu. Contohnya ketika teman-teman mungkin suka melukis ya, yaudah gambar saja yang asik ya, mewarnai lah paling mudah misalkan ya. Nah itu dengan seperti itu nanti pikiran tidak akan melayang ke masa lalu maupun ke masa depan, tapi fokus dengan itu. Nah dengan seperti itu kan mengurangi ketegangan pikiran ya, jadi rileks seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang suka dengan istilahnya musik ya, mungkin mendengarkan lagu-lagu yang disenangi ya, yang disenangi lagu apa, nah itu dengarkan sambil kita nikmati, pikiran fokus ke lagunya, kita rasakan, itu juga membantu ya kita menjadi rileks ya. Seperti saya juga dulu seperti itu, bahkan ketika mau tidur ya, kadang untuk supaya rileks, nah itu saya selalu mendengarkan musik dulu. Nah setelah itu baru tidur, atau kadang sambil mendengarkan musik tahu-tahu tertidur malah seperti itu ya, karena saking rileksnya itu seperti itu. Nah itu teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Kemudian lakukan juga meditasi ya, selain relaksasi ya, meditasi itu ya kita menenangkan diri ya, menenangkan diri, kemudian mengenali diri kita sendiri, kemudian kita membangun konektivitas dengan Sang Pencipta. Nah itu jauh akan menjadi lebih tenang lagi. Ketika kita sudah bisa merasakan ketenangan, kedamaian, nanti keliengan juga akan menghilang ya itu. Nah caranya bagaimana? Meditasi yang paling sederhana ya, paling mudah kita lakukan, contohnya kita mengamati nafas kita. Jadi kita duduk hening sambil olah nafas ya. Ini menyerap ya lewat hidung, kemudian lepaskan. Nah ini kemudian sampai merasakan nafas itu gerak keluar masuknya betul-betul teramati seperti itu ya. Karena apa? Karena selama ini kan kita tidak sadar ya, kita bernafas itu kadang tidak sadar ya. Nanti kalau sudah terbiasa kita mengamati nafas itu menjadi lebih tenang ya, lebih tenang dan pikiran tidak kemana-mana ya. Itu contohnya seperti itu. Atau meditasi dengan cara mungkin berzikir, juga bisa bersolawat ya. Ya pokoknya istilahnya menenangkan diri, mengenali diri kita sendiri itu siapa ya itu. Jadi kadang kan kenapa kita selalu keliengan, selalu pusing-pusing, kadang terhadap diri kita sendiri saja kita tidak paham ya. Jadi saya itu dulu juga seperti itu ya. Tapi setelah kita mengenali ternyata diri kita ini unsurnya sangat kompleks ya. Jadi pertama dari fisik yaitu tubuh ya atau raga kita. Nah di dalam raga itu terdapat jiwa ya. Nah jiwa itu juga kompleks ya. Nah kalau raga kita harus kita rawat ya, contohnya dengan makan, minum, olahraga, itu untuk merawat fisik supaya membaik ya. Tetapi kalau psikis atau jiwa kita yang isinya itu adalah ada pikiran, ada emosi, ada perasaan, ada benak, ada batin, ada ruh, ada sukma, ada nyawa, kan kompleks sekali kan gitu. Nah itu memang cara merawatnya apa ya? Merawatnya yaitu kita sering mendengarkan pencerahan, mendengarkan motivator, siraman rohani, kemudian kita mendekatkan diri, membaca ayat suci dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang bersifat spiritual yang itu akan menyehatkan rohani kita. Maka dari itu harus imbang. Nah ketika kita sudah paham itu, semuanya kita upayakan ya supaya menjadi tubuh sehat, jiwa kuat. Nah itu insya Allah juga akan baik-baik saja. Dan nanti kalau kita sudah menemukan cara-cara untuk mendamaikan semuanya yang ada di dalam tubuh kita, baik itu fisik maupun psikisnya, nah baru kita nanti akan mudah untuk sembuh total teman-teman ya. Baik ya, itu tadi ya komen dari Diah Widayati. Mudah-mudahan
semakin sehat. Oke ya, kita lihat-lihat lagi nih yang nah ini dari Pemalang. Pemalang nyimak Pak Guru, alhamdulillah sudah mulai enakan Pak. Badai pasti berlalu ya. Terima kasih. Jadi badai pasti berlalu ini juga kata-kata motivasi ya, kata-kata motivasi supaya kita tidak menjadi putus asa, kita menjadi berani, kita menjadi kuat ketika kita ada sedikit sensasi. Itu anggap saja badai ya, dan badai itu pasti berlalu ya. Karena apa? Ya, yang namanya kehidupan itu kan bagaikan roda berputar lah. Kadang ada kalanya di bawah, tapi juga nanti ada kalanya kita di atas ya. Jadi jangan ragu ya bahwa kita ini akan selalu dalam posisi menderita, posisi nggak mungkin ya. Jadi begitu ada kesakitan pasti akan ada kesehatan ya. Begitu ada penderitaan pasti akan ada kesenangan ya. Begitu ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi inna mangal yusri yusro ya, itu dasarnya seperti itu. Jadi kita semangat saja teman-teman. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.